adik-adik, abang-abang, kakak-kakak semua untuk bisa bijak. Zebra cross adalah digunakan untuk penyeberangan orang, bukan untuk fashion show. Siapa namanya? Nama saya Prabowo. Prabowo, cantik banget. Yang atas sudah pinir, bawah belum ya cicilannya ya? Masih kredit kak? Coba, ini fashionnya hari ini tuh, ini perpaduan antara, konsepnya ya. Baru mau ditanya udah ini duluan ya. Coba outfitnya hari ini tuh perpaduan antara kuli bangunan dan juga Britney Spears ya. Gimana? Berarti ini tuh ala-ala kulit nenek gue gitu ya. Baju ini gitu, baju ala-ala pasar baru biasa. Udah kayak saringan kelapa ya, saya bajunya ya, bolong-bolong ya. Terus kalau celana? Oh ini biasa, kemudian itu bantar gebang. Gitu kan ala-ala tuh. Tadi habis dari motor, jadi kayak gini sekarang dipakai di sini. Oh gitu. Terus kalau ini punya emak lu? Iya ini bukan punya kakak bu, tolong. No, mohon maaf, topinya berapa harganya? Oh ini biasa, goceng. Coba. Goceng. Goceng. Iya, dapat dari Coba pakai dong. Yuk, siap. 1, 2, 3 mutar. Tak, cantik. Muternya yang tepuk tangan dulu dong. Cantik, manja. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dr. Lita Gading nampaknya kurang setuju dengan adanya Citayam Fashion Week. Di situ ajang anak-anak muda jalanan untuk mengekspresikan fashionnya. Namun ada beberapa hal yang disorot oleh Lita Gading. Dan nampaknya Lita Gading juga sangat bahagia saat Citayam Fashion Week akhirnya ditutup. Karena di dalam akun video TikToknya, Lita Gading sebagai seorang psikolog menginginkan anak-anak muda ini berkarya, berkreasi, dan berprestasi. Bukan malah hura-hura nongki-nongki di jalanan. Ini JJ dari Citayam Fashion Week. Nah, mereka itu dengan bergaya yang ala selebriti, yang merasa terkenal, merasa dieluk-elukan orang lain, dikenal dengan cara dadakan tanpa prestasi dan sebagainya. Mungkin kita akui bahwa dia adalah orang yang berkreativitas, cukup baik dan sebagainya. Namun secara attitude, secara perilaku dan etika dalam melakukan atau menghadapi fansnya dan sebagainya, menurut saya agak sedikit arogan ya. Nah, ini ciri orang yang tidak punya kesiapan mental dalam menghadapi segala konsekuensi yang akan dihadapi sebagai orang yang masuk dalam kehidupan selebritas gitu ya. Diberitakan, ada fansnya, ada sesuatu yang memang diinginkan oleh orang yang menyukai apa yang dilakukan oleh dia. Namun kita harus, guys, saya sangat menggelitik tentang healing. Jadi banyak sekali yang bilang sama saya mengkonsepsikan bahwa healing itu refreshing. Beda, itu sangat beda. Jadi gini, saya mau pergi ke pantai, mau healing dulu. Itu bukan, itu namanya refreshing. Kalau healing itu adalah satu proses penyelesaian masalah. Jadi misalkan gini, ibaratnya pada saat kita luka nih, kita oleskan istilahnya alkohol. Nah itu sakit karena dibersihkan pakai itu. Nah, proses healing pun itu sakit gitu loh, karena itu satu penyembuhan ya, atau proses penyembuhan dalam setiap masalah yang ada pada diri manusia atau individu. Jadi kalian harus bisa bedakan apa itu healing, apa itu refreshing. Kalau kalian jalan-jalan, itu adalah jeda kalian untuk proses healing tersebut ya. Jadi bedakan ya antara healing dan refreshing. Itu berbeda ya. Salam Lita Gading. halo bunda, atau halo calon bunda, atau calon nenek, atau calon kakek. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Biasanya anak yang kita inginkan lahir sesuai dengan keinginan kita. Hati-hati. Biasanya nih, saya menginginkan laki-laki, saya istrinya menginginkan anak perempuan.
neneknya menginginkan anak ini, menginginkan anak itu, pokoknya sesuai dengan harapan kita. Ternyata yang lahir tidak sesuai dengan keinginan kita, Bunda. Hati-hati, karena ini merupakan secara alam bawah sadar bahwa penanaman pikiran keinginan yang ada di dalam hati kita apabila tidak terrealisasi, maka kemarahan, kekecewaan, kedendam, bisa juga hal-hal yang merupakan sesuatu yang not interesting terhadap sesuatu yang kita inginkan. Oke, nah kalau sampai terjadi terhadap anak yang kita inginkan, itu bisa merubah pola asuh dalam kehidupan sehari-hari. Hati-hati, makanya buat para bunda yang menginginkan anak, lebih baik kita serahkan kepada Allah, kepada Tuhan. Apapun yang diberikan oleh Tuhan itu yang terbaik. Yang penting sehat, berdoalah seperti itu. Jadi jangan menginginkan anak perempuan, anak laki-laki dan sebagainya, karena banyak sekali hal lesbian atau homoseksual itu terjadi di sini, yaitu pola asuh yang tidak sinkron, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hati-hati. Jadi lesbian, homoseksual itu bisa terjadi karena pola asuh, ya. Hati-hati. Sekali lagi, jangan suka mengharapkan sesuatu yang berlebihan dalam permohonan permintaan anak, karena secara tidak sadar apabila kita menginginkan perempuan, ternyata yang keluar laki-laki, itu bisa juga dibikin tomboy. Anak ini bisa dibuat seperti perkasa dan sebagainya, disuruh beresin mesin mobil dan sebagainya. Itu ada, itu pasienku banyak seperti itu. Dan begitupun yang sebaliknya, sehingga dia berubah, nanti orientasinya bisa berubah loh. Hati-hati ya. Nah, begitupun sama dengan yang perempuan. Mereka menginginkan, orang tuanya menginginkan laki-laki, ternyata yang keluar perempuan. Nah, dibuatlah orang ini menjadi seperti laki-laki perkasa dan sebagainya ya. Begitupun juga sebaliknya ya. Dia menginginkan perempuan, ternyata laki-laki yang keluar gitu ya, pada saat melahirkan ternyata lucu, bentuknya kayak perempuan, dia iket-iket rambutnya, lalu si orang tuanya juga membantu dia di dapur, lalu dibikinlah dia seperti wanita gitu, sesuai dengan keinginan orang tuanya. Nah, itu secara alam bawah sadar itu merusak mental anak tersebut ya. Hati-hati. Hey haters, dengerin ya. Saya beberapa kali nih ngomong tentang Lesti, bukan berarti saya membela dia. Saya itu nggak dibayar sedikit pun oleh Lesti. Tanya Lesti, saya pun nggak kenal sama dia. Paham kalian? Saya menegakkan ketidakadilan moral yang bisa merusak mental kalian, terutama Lesti itu. Dia lagi hamil, biarkan saja, dia punya privasi sendiri kok. Sekali lagi ya, dia pun udah beberapa kali saya ngomong di media, tidak ada tuh minta terima kasih atau apa, nggak ada. Tapi bukan berarti ini dibayar oleh dia. Paham? Saya ini psikolog media yang dikerjasama dengan beberapa instansi terkait, yang saya bicara berdasarkan edukasi. Jadi Anda para haters yang masuk ke dalam saya punya akun, siap-siap kalian diciduk oleh saya.